Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 kinematika. Kita fokuskan pada materi gerak parabola. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 53 sampai 58 untuk siswa kelas 11 SMA. Gerak parabola. Seorang pemain basket melakukan tembakan ke arah jaring dengan cara mendorong bola miring ke atas karena posisi jaring lebih tinggi daripada posisi bola. Akibatnya, lintasan bola berbentuk parabolik seperti ini. Ini adalah pemain yang akan melemparkan bolanya ke jaring. Maka bentuknya berupa garis atau gerak parabola. Lakukan aktivitas 2.7 dan aktivitas 2.8 untuk mempelajari konsep gerak parabola. Aktivitas 2.7. Tempatkan satu koin pada tepi meja dengan sebagian koin berada di luar meja, koin 1. Tempatkan koin 2 di belakang koin 1. Sentil koin 2 sehingga mengenai koin 1 dan keduanya jatuh. Amati lintasan kedua koin dan gambarkan. Dengarkan juga bunyi keduanya untuk menentukan apakah keduanya tiba di lantai pada saat bersamaan atau tidak. Kita perhatikan gambar ini. Yang ini seharusnya koin 2. Yang di belakang koin 1. Setelah koin 2 disentil, maka koin 2 dan 1 akan jatuh. Maka yang terjadi, lintasan koin yang dekat dengan meja, yaitu koin 1 ini, berupa garis lurus ke bawah. Sedangkan lintasan koin 2 di atas meja berupa lintasan parabola. Aktivitas 2.8. Simak eksperimen dari tautan YouTube ini. Kita perhatikan videonya. Kita perhatikan dua benda ini. Satu bergerak horizontal ke bawah dan satu benda melakukan gerak parabola. Coba kalian perhatikan gambar 2.39. Gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada arah vertikal. Hambatan udara dapat diabaikan dan hanya gravitasi saja yang memengaruhi gerak parabola. Misalkan ini adalah pemain sepak bola. Jika bola ini jatuh, maka lintasan gaya gravitasinya ke bawah atau pada sumbu Y. Sedangkan jika lintasan bola tanpa gravitasi, maka lurus ke depan atau sumbu X. Karena ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang awal mulanya bola lurus ke depan sehingga belok atau membuat lintasan parabola. Aktivitas 2.9. Lakukan suatu penyelidikan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi jarak horizontal benda. Buatlah susunan buku dan bidang miring sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 2.41. Sediakan suatu kelereng atau bola pingpong atau yang lainnya. Gunakan penggaris dan alat pengukur waktu. Nomor 1. Ukur ketinggian tumbukan buku H untuk menentukan kecepatan horizontal. Ini adalah tumpukan buku, tingginya disimbolkan dengan H. Nomor 2. Ukur ketinggian Y untuk menentukan waktu jatuh. Tinggi meja ke tanah disimbolkan dengan Y. Nomor 3, tentukan jarak horizontal R dengan penggaris. Dari jatuhnya bola atau jatuhnya gaya gravitasi terhadap jatuhnya bola setelah gerak parabola. Ini adalah R-nya. Nomor 1, bagaimana menentukan kecepatan horizontal jika diketahui ketinggian tumpukan H? Nomor 1, kita ketahui di sini energi kinetik itu sama dengan energi potensial. Energi kinetik rumusnya adalah
setengah mv kuadrat, sama dengan energi potensial M massa kali gaya gravitasi kali ketinggiannya. M-nya kita coret karena kedua ruas sama. Setengah ini dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi V kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Maka V, karena yang ditanya adalah kecepatannya, V sama dengan akar dari 2GH. Nomor 2, bagaimana menentukan waktu jatuh jika diketahui ketinggiannya adalah Y? Nomor 2, Y sama dengan setengah GT kuadrat. Karena yang ditanya adalah T-nya, T kuadrat sama dengan setengah ini dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 2Y. G dipindah ke ruas sebelah, maka karena ini perkalian dibagi G. Sehingga T sama dengan akar dari 2Y per G. Nomor 3, bagaimana menentukan jarak horizontal R dengan menggunakan Y dan H? Nomor 3, R sama dengan V kali T, atau S sama dengan V kali T. S-nya ini kita ganti dengan R, V-nya kita bisa menggunakan ini akar 2GH dikali T-nya yang ini akar 2Y per G. Karena sama-sama akar bisa disatukan, akar 2GH dikali 2Y per G. G-nya kita bisa coret, maka sama dengan akar 2 kali 2, 4. 4HY. Ini adalah nilai R-nya. Nomor 4, apakah ada perbedaan hasil R yang diukur dan yang diperoleh dari teori? Ini tergantung pada percobaan masing-masing kelompok. Nomor 5, mengapa harus ada jarak antara dasar bidang miring dengan tepi meja? Supaya bola bergerak secara horizontal. Kalau tidak ada dasarnya, maka tidak bergerak secara horizontal atau ke bawah. Nomor 6, apa yang harus dirubah dalam percobaan agar R semakin jauh? Jika tinggi meja tetap, maka tinggi tumpukan H yang harus dirubah agar diperoleh kecepatan horizontal yang lebih besar. Analisis gerak parabola. Pada gambar 2.42 ini menunjukkan vektor kecepatan horizontal dan vertikal. Yang A, dari permukaan tanah ke ketinggian maksimum gerak benda diperlambat dalam arah vertikal. Saat bola ke atas, maka gerak bola melambat. B, dari ketinggian maksimum ke permukaan tanah, gerak benda dipercepat dalam arah vertikal. Dari puncak ini, bola ke bawah semakin cepat. C, kecepatan benda tetap sepanjang arah horizontal. Pada ketinggian maksimum, kecepatan vertikal adalah 0. Yang ini V-nya adalah 0. E, waktu tempuh dari tanah ke tanah lagi sama dengan 2 kali waktu tanah ke tinggi maksimumnya. Misalkan waktunya di sini adalah T, maka yang ini adalah T aksennya sama dengan 2T. Pada setiap titik dalam lintasan parabola, kecepatan membentuk sudut dengan horizontal sehingga Vx sama dengan V cos theta dan Vy sama dengan V sin theta. Berikut ini diberikan beberapa contoh soal gerak parabola yang memerlukan perumusan GLB dan GLBB. Nomor 1, sebuah bola yang berada di pinggir meja didorong dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Tentukan kelajuan bola ketika menubruk tanah dan jarak horizontal bola. Kita harus ingat, ketinggian rumusnya adalah H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Tingginya di sini diketahui dari gambar adalah 1 meter. 1 sama dengan setengah kali gaya gravitasi umumnya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita ganti dengan 10 sehingga T kuadrat sama dengan
Setengah ini dipindah ke ruas sebelah menjadi 2. 1 dikali 2, 2 sama dengan 10T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 2 per 10. T kuadrat sama dengan 0,2. Maka T sama dengan akar dari 0,2. Jarak horizontal diperoleh dengan menggunakan persamaan GLB. X sama dengan V kali T. V-nya kita ambil dari sini, kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Dikali dengan T-nya akar 0,2. Sehingga jaraknya adalah 2 akar 0,2 meter. Nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Kita perhatikan gambar ini. Hitung berapa detik peluru itu sampai di titik tertinggi dan jarak maksimumnya yang dicapai peluru jika gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Untuk kecepatan awal, komponen horizontalnya kita menggunakan V0x sama dengan V0 dikali cos theta. V0-nya adalah 40. Diketahui di sini 40 dikali cos theta, theta-nya adalah 60. Cos 60 setengah, 40 kali setengah 20 meter per sekon. Kecepatan awal komponen vertikal kita menggunakan sin. V0-nya 40, sin 60 adalah setengah akar 3. 40 dikali setengah 20 akar 3 meter per sekon. Waktu mencapai ketinggian maksimum. Kita ketahui saat ketinggian maksimumnya V-nya sama dengan 0. Maka V sama dengan 0 sama dengan V0 Y-nya 20 akar 3 dikurangi G kali T. T-nya di sini memerlukan waktu 1 dikurangi 10 kali T. Maka T-nya sama dengan 20 akar 3 per 10. Saya jelaskan di sini. 10T kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 10T sama dengan 20 akar 3. Maka T sama dengan 20 akar 3 dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2 akar 3. Ini adalah T-nya. Waktu untuk mencapai tanah adalah 2 kali waktu mencapai ketinggian maksimum. Sehingga T aksennya yaitu 2 dikali T. T-nya 2 akar 3. 2 kali 2, 4 akar 3 sekon. Jarak horizontal maksimumnya X sama dengan V0x dikali T aksen. V0x-nya sama dengan 20 dikali T aksennya 4 akar 3. 20 kali 4 sama dengan 80 akar 3 meter. Nomor 3, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 60 meter per sekon. Tentukan kecepatan peluru pada saat T sama dengan 2 detik. Sudut ini adalah theta-nya, kecepatan awal yaitu V0-nya 60. Kecepatan awal komponen horizontal karena horizontal menggunakan cos. V0x sama dengan V0 dikali cos theta. 60 dikali cos 30. Cos 30 setengah akar 3. 60 dikali setengah 30 akar 3. Untuk kecepatan awal vertikal menggunakan sin. 60 kali sin 30. Sin 30 adalah setengah. 60 kali setengah 30. Kecepatan vertikal pada saat T sama dengan 2 detik. Menggunakan Vy sama dengan V0y dikurangi GT. Vy sama dengan V0y-nya adalah 30 dikurangi 10 dikali T-nya 2 detik. Ini 20. 30 dikurangi 20, 10 meter per sekon. Kecepatan horizontal pada saat T sama dengan 2 detik. Vx sama dengan V0x sama dengan 30 akar 3 sekon. Kita menggunakan yang ini.
Kecepatan pada saat T dengan menggunakan teorema Pythagoras. Yang ini adalah Vx-nya, yang ini adalah Vy-nya. Sehingga resultannya atau V-nya sama dengan menggunakan teorema Pythagoras, V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx yaitu 30 akar 3 dikuadratkan ditambah Vy-nya adalah 10 meter per sekon karena setelah 2 detik. Sehingga 30 akar 3 dikuadratkan, saya taruh di sini, V sama dengan akar 30 dikuadratkan 900 dikali dengan akar 3 dikuadratkan 3 ditambah 10 dikuadratkan 100 sama dengan akar 900 dikali 3 2700 ditambah 100 sama dengan akar 2800. Akar 2800 sama dengan 52,9 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Sedangkan arah vektor kecepatan diperoleh dengan persamaan tan theta sama dengan Vy per Vx. Vy-nya adalah 10. Saya taruh di sini. Tan theta sama dengan Vy-nya adalah 10 yang ini per Vx-nya 30 akar 3. Nolnya kita coret sehingga menjadi 1 per 3 akar 3. Sehingga theta sama dengan tan inverse dari 1 per 3 akar 3. Ini adalah tan theta. Sehingga theta sama dengan tan inverse dari 1 per 3 akar 3. Theta sama dengan 30 derajat. Ayo cek pemahaman. Bola ditendang dengan sudut tertentu. Jika angin mempengaruhi gerak bola dalam arah horizontal, apakah gerak bola tetap merupakan gerak parabola? Jelaskan. Gerak bola bukan lagi merupakan gerak parabola karena ada percepatan dalam arah horizontal sehingga gerak bola merupakan perpaduan GLB dan GLBB. Demikian materi gerak parabola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.